Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan ayat-ayat warisan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-7 secara global, ayat ke-11, 12, 13, 14 dan 176 secara rinci. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membincangkan tentang permasalahan fiqh al-mawaris, tentu kita harus mengetahui landasan dasar daripada kewajiban tersebut, di mana hal ini diatur dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-7 yang membincangkan secara global, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa." Bagi laki-laki ada hak sepeninggal orang tuanya ataupun kerabatnya. Bagi perempuan juga ada hak sepeninggal orang tua atau kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kathur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tentu dari ayat ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ingin membatalkan apa-apa yang berlaku permasalahan pembagian harta warisan di masa jahiliyah, di mana di masa jahiliyah ketika itu tidak diberikan hak kepada perempuan, kepada wanita, tapi mereka hanya memberikan hak kepada laki-laki yang dewasa yang ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan turunnya ayat Al-Qur'an ini membatalkan apa yang berlaku masa jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagi laki-laki ada bagian, bagi perempuan juga ada bagian. Sedikit atau banyak, bagian yang telah Allah tentukan. Dan kalau kita melihat asbabun nuzul daripada An-Nisa ayat ke-7 ini menjelaskan bahwasannya ketika salah seorang sahabat, yaitu bernama Sa'ad bin Rabi', syahid dalam perang Uhud, lalu datang istri dan anaknya mengadu kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad bin Rabi'." Ya Rasulullah, dua anak perempuan ini adalah anak daripada Sa'ad bin Rabi', yang mana Sa'ad bin Rabi' telah syahid dalam perang Uhud. Wa anna ammahuma akhadha malahuma falam yada' lahuma mala. Sedangkan paman daripada kedua anak perempuan ini mengambil seluruh harta tanpa meninggalkan sedikit pun kepada anak dan istri almarhum. Lalu mendengar pertanyaan demikian, Rasulullah SAW mengatakan, "Yaqdillahu fi dzalik," Allah akan memutuskan perkara kalian. Sehingga tidak lama kemudian turun An-Nisa ayat ke-7 yang membincangkan secara global, bagi laki-laki ada bagian, bagi perempuan juga ada bagian. Kemudian dilanjutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11 yang menjelaskan tentang bagian untuk anak-anak almarhum dan untuk orang tua almarhum. Kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nisa ayat ke-12 tentang bagian suami istri, dan An-Nisa 176 tentang bagian daripada saudara dan saudari almarhum. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyebutkan bagian-bagian tersebut secara detail di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat ke-13 dan ke-14-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan secara tegas tentang balasan bagi orang-orang yang mau ikut perintah Allah, dan tentu ganjaran balasan bagi orang-orang yang tidak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menjelaskan tilka hududullah, An-Nisa ayat ke-13. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, maka dia akan masuk ke dalam syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mana sungai-sungai mengalir di bawahnya, khalidina fiha, kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang besar. Maka inilah balasan bagi orang-orang yang mau ikut perintah Allah. Sebaliknya dalam surat An-Nisa ayat ke-14 mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan ketentuan Allah, yudkhilhu naran, maka ancamannya ada 3. Yang pertama, dia akan masuk neraka, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul
walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Dan tentu ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya hukum warisan ini adalah sesuatu yang sangat tegas dan sesuatu ketentuan yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran, dan ancamannya pun sangat dahsyat bagi orang-orang yang tidak ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau ada sebuah pertanyaan, dia bertanya, "Ustaz, apakah boleh kita membagi secara kekeluargaan? Apakah boleh kita membagikan secara musyawarah di antara sesama ahli waris?" Tentu jawabannya boleh, jikalau yang pertama sekali ditentukan secara syariat. Jadi yang pertama ditentukan dulu hukumnya secara ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara syariat. Yang kedua, setelah mereka mengetahui dan menyadarkan bagian mereka secara syariat, lalu mereka tinggal hablum minan nas saja. Contoh, tatkala kita mengetahui di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan bagian laki-laki dan perempuan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Allah mengatakan bahwasanya hak untuk anak laki-laki dan perempuan itu 2 kali lipat dibandingkan dengan perempuan, 2 berbanding 1. Sehingga ketika dia telah mengetahui bagiannya 2 banding 1 dengan saudarinya yang perempuan, ya, dan dia telah menerima secara syariat, lalu si laki-laki tersebut mengatakan, "Iya, saya sudah terima bagian saya secara syariat 2 banding 1. Baik, tapi karena saya tahu adik saya ini masih ekonominya belum mapan, ya, alhamdulillah saya yang laki-laki ini sudah ada kerjaan dan lain sebagainya, maka kita bagi rata saja." Maka ini boleh dilaksanakan. Tentu saja setelah mereka menentukan bagiannya secara syariat. Tentu hukum Allah dilaksanakan, hukum yang berkaitan dengan manusia pun dijaga. Jadi hablu minallah kita laksanakan, hablu minan nas pun kita jaga. Ya, karena itu, ya, sekali lagi bahwasanya harta warisan itu adalah suatu nikmat yang patut kita syukuri. Ya, kita syukur atas nikmat harta warisan, yang mana harta itu kita dapat tanpa kita harus mengeluarkan keringat. Harta itu kita dapat tanpa kita harus capek-capek untuk kerja. Ya, jangan sampai harta warisan itu berubah menjadi musibah dan menjadi malapetaka di antara para ahli warisnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.